Oke, kembali lagi bersama podcast di Piara Institute ya. Kita masih di fase apa? Exploring ya, kita Ya, exploring. exploring. Hari ini baik lagi dengan gue Bowo dan Mas Ikrom selaku Direktur Piara Institute WD. Hari ini kita mau ngomong apa, Mas? Kita mau bahas banyak sih ya. Tadi kita Apa? kepikiran soal green jobs, Ah. kemudian green opportunity yang sekarang lagi in, sekarang Hmm. lagi apa? Seksi lah begitu. Di kalangan kita semua yang apa ya, itu bikin kita ngerasa bahwa kita bisa nggak sih contribute di situ, kita bisa nggak sih jadi bagian penting untuk perubahan itu gitu. Nggak sih? Oke. Mungkin pertanyaannya apa sih bisa nggak sih semua orang tuh terlibat dalam green opportunity? Apa kita kita ini aja ya, green opportunity tuh kita sebut pekerjaan, kan pekerjaan hijau ya. Green jobs, kemudian di dalamnya mungkin ada green living, macam-macam ya Ya. semuanya. Pokoknya Bisa semua nggak sih gitu ya? semua apa pekerjaan yang memperhatikan isu lingkungan lah, ya kan? Bisa nggak semua orang terlibat di situ? Pasti bisa. Dan bahasanya bukan pasti bisa sih, harus bisa. Harus bisa nih. Harus bisa karena ini jadi jadi target nasional juga kan. Pemerintah punya target, Bappenas punya target, KLHK punya target. Banyak yang punya target itu. Misalnya kayak KLHK tuh punya apa sih namanya? Zero emission ya. Net polluting. Ya. Iya, polluting, zero polluting apa ya? Pollution nanti bisa kita cek Ya. 2030 gitu. Itu kan juga menjadi bagian penting. Berarti dari sisi pertanian, kemudian kehutanan itu nggak boleh menghasilkan emisi gitu. Atau rendah emisi. Artinya pertaniannya harus cerdas iklim gitu kan. Dari pertanian aja itu udah kebayang kan, berarti siapa nih yang terlibat? Orang-orang yang bertani, petani contohnya. Tapi Kemudian kan kita semua nggak ada yang mau jadi petani lagi nih, Bang. bukan soal itu. Sebenarnya petani kita kan mulai banyak nih. Oh, Kita iya. kita ngomongin petani milenial contohnya kan, yang digadang-gadang Petani sama kementerian kan. Kementerian Pertanian punya petani milenial dan petani-petani yang lain lah seperti itu. Itu sudah mulai masuk ke yang namanya green jobs tadi gitu. Jadi mereka shifting nih dari yang awalnya mungkin menggunakan pupuk pestisida, airnya nggak tahu dari mana, mereka menggunakan air sebanyak-banyaknya, tapi shifting ke situ ke green jobs, green living tadi, mereka lebih hemat air, lebih bijak ke penggunaan pupuk, penggunaan kompos diperkuat, kemudian bibitnya dari mana, impornya, ekspornya dikurangi, pemenuhan kapasitas lokalnya diperkuat gitu sih. Ya nggak? Soalnya kalau menurut gue Indonesia nih kayak belum siap ya sebenarnya untuk ke semua beralih ke terbarukan gitu. Kayak ya simpelnya masyarakat aja masih banyak yang pakai plastik misalnya. Ya pasti. Masyarakat aja semua cenderung pengen kenyamanan di jalan, kayak pakai mobil, pakai motor. Nggak banyak orang, tapi banyak juga orang yang dia sepedaan ke kantor misalnya. Ya. Nah, kira-kira kan tadi target Indonesia kan PD tuh di 2030 ya. Hal dasar apa sih kira-kira yang sepertinya kita semua nih harus gotong royong gitu supaya tercapai nih, tiap orang punya partisipasinya, punya perannya masing-masing di green kita sebutnya di green shifting dulu aja ya, di transisi nih, masa transisi dari konvensional ke pelestarian. Kemudian apa namanya, rendah karbon tadi Ya, ya gitu. pakai mindset lingkungan gitu. Tadi Apa satu tuh? kata kunci tadi, mindset. Mindset. Susah ya mainnya ya. Karena memang nggak usah jauh-jauh, jangan ngomongin aksi dulu, tapi literasinya dulu diperkuat. Masyarakat Indonesia mungkin ngomongin soal green jobs, green opportunity, karbon, iklim, ini agak bahasanya agak tinggi ya. Kalau bahasa orang Jogja nih ndaki-ndaki gitu. Ya enggak? Jadi bukan kita banget lah bahasanya. Ini bukan kenyamanan kita sekali bahasanya gitu kan. Nah, yang perlu kita kuatkan itu literasi umum dulu deh. Masyarakat pendidikan. Indonesia mungkin ternyata literasi mereka tentang media atau tentang apa namanya pengetahuan umum masih cukup rendah. Itu kita tingkatkan dulu. Jadi dari situ kapasitas masyarakat meningkat,
pendidikan udah masuk nih di sini. Pendidikan kita masih di PR loh gitu. Perlu diingat juga di podcast sebelumnya mungkin bisa ditampilin ya. Pendidikan kita masih jadi PR juga. Ini literasi lagi. Sebelum ke literasi iklim tadi, literasi soal shifting tadi dari yang konvensional, dari yang biasa pembangunan umum, ngomongin soal umum semuanya, sampai ke sesuatu yang hijau atau sesuatu yang rendah karbon atau berketahanan iklim. Begitu. Jadi literasinya diperkuat, itu mindsetnya diperkuat sehingga tercapai nih orang-orang sudah punya kapasitas untuk berpindah ke sana gitu. Yang kita lakukan memang banyak sekarang ya aksi-aksi atau mungkin kampanye baik di level tapak maupun di komitmen negara untuk beralih nih mulai dari misalnya aktivitas energi. Sekarang di tahun 2025 itu kalau bisa seperempat nih kalau nggak salah gitu ya, seperempat sumber energi di Indonesia itu berasal dari energi terbarukan. Ini kan sebagai sebuah ikhtiar ya usaha kita untuk menuju ke pembangunan berkelanjutan tadi atau sustainable development. Tapi kan nyatanya kita belum tercapai juga. Kita masih di angka 13% di tahun 2022 inilah nggak tahu berapa belas persen. Tapi kan untuk mencapai seperempatnya atau 20% ini masih sangat jauh gitu loh. Jadi soalnya PLTU aja mau nggak boleh beroperasi lagi kan? Iya. Jadi dari situ sendiri kita punya PR banyak nih. Jangan ngomongin teknis, jangan ngomongin kapasitas kita, tapi ngomongin dulu mindset kita gitu. Iya enggak? Tapi berat sih kalau kita itu, tapi itu fundamental yang cukup berat ya kalau kalau kita ngomongin mindset setiap orang punya satu visi, semuanya mau ya kayak simple deh. Misalnya kita lihat pedagang kaki lima aja, kan mereka nggak mungkin dong kayak sampai mikir ini harus. Mereka kalau ada lahan kosong jualan, ya kan. Nah kalau sampai ke situ tuh sampai ke setiap orang mindset dari orangnya dulu, dari individunya dulu, yang kemudian baru nih masuk ke aksi ini dari komitmen dari pemerintah, dari para pihak lah. Untuk bareng-bareng nih, gimana caranya kita biar bisa mencapai green living tadi, sustainable development tadi. Misalnya, sampah yang awalnya hanya misalnya sampah kita buang sampah di satu tempat, kemudian dibuang langsung ke TPA. Udah selesai. Di sana kita nggak tahu apakah dibakar atau dibiarkan begitu saja gitu kan. Kita udah misahin. Jadi limbah dan sebagainya. Di sana satuin lagi. Oke, kita individu. Akhirnya kita punya konsep green living tadi. Kita pisahin jadi 3 atau bahkan yang lebih keren plastiknya kita pisah jadi 7 gitu kan. 7 jenis sama plastik. Yang sampah organik kita buat kompos dan sebagainya. Sampah sisanya kita buang, kita pisah-pisah lagi. Tapi ternyata mereka belum siap dengan itu. Baik dari pemerintah daerah sampai di TPA udah campur lagi gitu. Ngomongin sampah nih, itu kan satu isu juga ya. Ya benar. Ada, gue lupa negara mana, dia tuh mengendalikan sampah organik, simple. Local governmentnya, Pemdanya lah, itu cuma ngasih gini. Mau sampahnya mau bayar sampah iuran untuk pengelolaan sampah organik atau ambil 3 ayam, pelihara 3 ayam. Oh gitu. Semua orang langsung ya udah kita pelihara 3 ayam aja, kita ambil 3 ayam di rumah. 1 bulan sampah 0, sampah organik, nggak ada sampah organik. Karena memang buat ayam. Karena dibuang langsung dimakan sama ayam. Ayam itu ngasilin telur. Iya. Jadi co-benefit ya. Iya. Co-benefit. Itu kan peluang tuh. Kenapa kita mungkin kalau di daerah, di perkampungan melakukan itu tuh. Bisa banget. Itu bisa banget. Kan ayam tuh kan berkeliaran ya kan. Nah, itu pendekatan itu contoh pendekatannya. Itu kan hal keren banget gitu loh. Lu tiap rumah punya 3 ayam, itu sampah nggak ada gitu. Iya. Malah sejahtera, ayam itu ngasih telur, mungkin telurnya dipelihara jadi ayam baru, jadi daging lagi. Itu. Terus tadi mungkin kalau untuk kita mungkin harus pinter ya, mindsetnya bukan kita paksakan rakyat yang di jalan atau di mana, rakyat kecil
yang mungkin belum terliterasi dengan baik. Ya. Jangan kita paksakan mindsetnya begini, tapi mungkin kita harus pintar kayak ini tuh ada peluang loh. Kalau lu misalnya dagang gorengan, Ya. tapi lu punya keunikan gorengan lu tuh nggak pakai plastik misalnya. Keunikan kalau gorengan lu tuh menerapkan tadi lah konsep green tadi tuh. Itu mungkin dengan mindsetnya bukan lu harus menerapkan, tapi dengan begini dagangan lu bisa lu jual lebih mahal. Kita literasinya bukan soal green opportunity-nya, tapi gimana cara lu memarketing ini. Kampanye. Apa? Kampanye. Nah, ini jadi sebuah kampanye. Mungkin ke sana ya, itu pendekatan yang lebih masuk akal ya untuk Sebenarnya kalau ngomongin itu masyarakat juga ngikut kan. ngikut pasti. Ngikut. Oke lah, 1 tahun 2 tahun mungkin masih ada penolakan. Tapi lama-lama kita akan ikut apa ya namanya? Ikut sistemnya itu kan. Gimana tinggal pemangku kepentingan yang ada di negara kita lah minimal itu punya kebijakan yang saklek dan itu sudah dianalisis demikian rupa. Sebenarnya gitu nggak usah mulai dulu dari kita sentuh dulu dari kebutuhan dasar tiap orang. Kebutuhan dasar tiap orang kan sandang, pangan, papan. Iya. Kita penuhi mereka itu dengan cara pendekatan green opportunity ini. Iya. Gitu. Pasti mereka ngikut kok, sukarela malah minta tolong kan. Iya. Contoh kecilnya kan dulu di awal-awal kita di minimarket anti plastik ya, sudah nggak ada apa namanya kantong plastik lagi. Kita awalnya banyak penolakan kan, jadi banyak orang banyak penolakan. Kayaknya banyak, belum semua wilayah Indonesia kan. banyak pro kontra. Tapi lama-lama kita terbiasa, ya enggak? Terbiasa kita bawa kantong dari rumah, walaupun memang itu belum menyelesaikan semuanya karena ternyata kita masih banyak juga nih beli misalnya sampah tote bag jadi. enggak juga tote bagnya mungkin satu, tapi kita beli snack atau mungkin makanan lain itu juga dibungkus plastik kan, gitu. Tapi Emang ya sih. berproses ya pasti semuanya. Cuma memang ada yang namanya karbon negatif. Kayak apa tuh? Karbon negatif, kemudian ada yang namanya zero karbon, ya Itu kan kan? nol. Zero karbon nol. Kalau karbon positif kan bahaya ya. Maksudnya konsumsi kita lebih banyak ternyata yang melepaskan karbon dibandingkan penyerapan itu sendiri. Kalau karbon negatif ini benar-benar ya, kita konsumsi kita itu konsumsi itu gini, sesuatu atau karbon footprint yang dihasilkan dari berbagai aktivitas di dunia ini di satu negara lah contohnya, itu memiliki kadar yang lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan karbon. Penyerapan karbon mungkin sebagian besar yang kita pahami lewat hutan. Gitu atau pakai teknologi atau apa. Sebenarnya kan hutan pun juga punya masa dia nggak nyerap karbon lagi, dia melepaskan kan. Melepaskan. Makanya harus ada hutan-hutan yang ditebang memang. Iya. Ada waktunya ditebang. Untuk pembaruan kan. Gitu. Tapi ada kan akhirnya ketika kita punya pengetahuan itu, jadi hutan mana nih di wilayah kita yang bisa ditanam-tanemin atau apa untuk mencapai karbon negatif tadi. Tapi ternyata memang ini sangat sulit. Mengingat setiap orang kita kan makin hari ya, semakin dari waktu ke waktu populasi manusia makin meningkat. Satu orang aja itu diem aja itu udah ngelepasin karbon tiap hari. Dia bernapas, makan, minum minimal itu deh. Belum lagi ketika mandi. Dia punya social life ya, jalan-jalan, naik mobil, party, makan di luar, belanja, nonton dan lain-lain. Ini udah banyak banget. Jadi memang untuk mencapai karbon negatif ini sulit banget. Tapi ada beberapa negara mungkin bisa dicek nanti ya. Beberapa negara yang udah ke situ. Suriname, Panama sama apa gitu. Coba dicek aja. Mereka bisa karbon negatif karena memang mereka ngitung kan ya. Setiap kita pasti ngitung. Tapi kan satu bumi nggak mungkin negatif. Enggak, itu hanya estimasi untuk satu negara itu gitu. Sama ini apa ya namanya yang tapi negara Islam apa? gitu. Ada impact buruk nggak dari karbon negatif? Harusnya nggak ada, tapi impact-nya mungkin pertumbuhan ekonominya nggak secepat itu. Karena mau nggak mau pertumbuhan ekonomi itu ngelepasin karbon. Gitu, apapun, whatever. Bitcoin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah gimana ekonomi itu juga
green economy, bro. Green atau ekonomi hijau. Itu. Ini implementasinya sulit banget. Tapi sedikit demi sedikit ekonomi hijau itu mulai diterapkan sekarang. Lewat contohnya apa? Apa? Ekonomi sirkular. Ya enggak? Ekonomi yang muter aja. Misalnya kita punya bisnis nih di bidang apa? Bikin kopi. Gitu kan. Gimana caranya ampas kopinya itu bisa kita pakai lagi? Untuk apapun, diputer lagi. Bisa. Gimana caranya plastiknya tadi atau wadah kopinya itu jadi bahan daur ulang. Muter terus, dan bahkan orang kalau udah beli produk kita, ampas kopinya itu bisa dia pakai buat sesuatu. Sebenarnya itu sudah dimulai ya. Contohnya ini contoh aja kopi. Ya. Contohnya ada yang lagi ribut ya kan. Apa tuh? Kita sebut merek aja ya. Boleh, apa tuh? Merek air mineral, Le Minerale misalnya. Oke, iya. Le Minerale itu pakai pendekatan circular economy. Oke. Makanya dia menerbitkan galon sekali pakai. Nah, oke. Galon sekali pakai. Tapi kan perspektif masyarakat yang nggak ngerti, ya mungkin Le Minerale juga belum mengedukasi ya. Iya. Lagi mulai mungkin mengedukasi. Kalau galon sekali pakai ini bukan sampah. Galon Le Minerale kalau dibuang itu inceran nomor 1 pemulung. Iya, oke. Ya kan? Jadi nggak pernah ditemukan di TPA di Indonesia galon Le Minerale. Iya. Karena itu harganya tinggi banget di pengepul. Tapi kan kalau di masyarakat nggak bisa serta-merta menerima itu kan. Makanya berantem nih Le Minerale sama penguasa pasar. Iya. Itu bilang nanti sampahnya banyak segala macam. Padahal enggak. Nah, tugas kita yang mungkin sudah terliterasi lebih baik menyuarakan hal-hal kayak gitu. Iya. Kan berarti Le Minerale berusaha menambahkan satu step ekonomi. Iya. Setelah produk gue lu pakai, ada tahapan ekonomi lanjutannya nih. Galon ini mahal, bisa lu pakai, bisa didaur ulang gitu. Berarti kan setelah air diminum ada tahapan ekonomi yang dipikirkan kan sebenarnya sama Le Minerale. Bener. Nah, harusnya semua produk kita begitu kan? Semua produk yang beredar di masyarakat bisa memikirkan bisa. hal itu gitu. Iya, tapi mungkin Le Minerale itu langsung ngomong ya. Itu belum sampai di sirkular ekonomi. Belum. Dia baru mikirin gimana mikirin caranya itu. ada tahapan ekonomi. Ada shifting antara linear ekonomi sama sirkular ekonomi. Ada tuh yang tengahnya ada tapi lupa sebenarnya. Kalau misalnya linear kan lurus. Iya. Ambil, pakai, buang. Itu linear ekonomi, ekonomi linear ya. Tapi kalau sirkular ekonomi gimana? Dari awal itu sudah benar-benar dari bahan daur ulang. Jadi dipastikan lagi apakah galonnya Le Mineral untuk mereka memproduksi itu diambil dari bahan daur ulang yang sudah dikepul tadi kan. Atau sebelum untuk tahap pertama mereka ya pasti menciptakan dulu kan. Itu apakah jadi bahan daur ulang apa enggak yang pertama. Yang kedua, sumber daya air yang mereka jadikan itu air gimana? tadi itu gimana prosesnya? Apakah itu merusak alam atau apakah itu proses penyulingan? Itu kan bagus tuh. Atau seperti apa? Kalau memang mereka mau total sirkular ekonomi bisa, tapi prosesnya mungkin agak lebih mahal dan mereka bisa kampanye itu yang mungkin orang lain nggak bisa dapetin gitu ya. Sih? Tapi kecenderungan sirkular ekonomi produknya pasti lebih mahal ya. Produk lebih mahal mungkin di awal-awal. Cenderung lebih mahal. Belum tentu juga sih. Tapi belum tentu juga karena bahan yang kita pakai itu kan daur ulang, mungkin lebih murah ya. Lebih murah di situ. Jadi raw materialsnya jauh lebih murah. Mungkin di awal-awal mereka harus mereka investasi lebih ke sistem ya kan. Yes, teknologi atau apa untuk menuju ke situ gitu. Aku aja kan juga bikin kan kemasan daur ulang yang putih tau kan? Iya benar, kemasan daur ulang putih. Itu kita tahu tuh. Cuma kita pastikan perusahaan-perusahaan itu apakah masih menerapkan apa ya konsep hijau tadi atau sekadar greenwashing gitu loh. Mungkin contohnya gini, ntar dulu. Contohnya misalnya sebenarnya kan sebenarnya sabun anak itu kan nggak pedih di mata. Semua sabun anak nggak pedih di mata karena mengandung bahan yang bikin pedih itu hanya sedikit, mungkin 10% gitu. Dibandingkan sabun untuk orang dewasa, semua sabun anak, hampir semua sabun anak mungkin. Tapi kan ada 1-2 sabun anak yang mereka campaign itu kan ngomong bahwa produk kita nggak bikin pedih di mata gitu. Itu jadi bahan. Padahal biasa aja gitu, udah wajar.
Sama kayak mungkin beberapa produk tertentu yang kita pakai bahan daur ulang, kita pakai bahan yang bisa diginiin gitu. Padahal itu kalau dibuang ya jadi sampah gitu loh. Iya, Kalau nggak mau didaur daur ulang, ulang juga ya. semua bahan bisa daur ulang seperti plastik ya. Itu kan ada yang kode 1, 2 sampai 7. Iya, PT. Itu kan bisa didaur ulang, sebenarnya beberapa di antaranya bisa dipakai buat apa-apa. Tapi kalau nggak dilakukan ya sama aja kan numpuk di sampah. Ya Iya. nggak? Gitu. Iya. Mindset lagi bro di awal. Berarti yang harus kita lakukan sebenarnya Mm-mm. langkah pertama pemerintah Indonesia ya harus pakai sistem yang benar-benar dijalankan, Saklek sistem yang kuat ya. Robust sistemnya. robust dan wajib. Wajib. Kesannya kayak misalnya kan gampang banget, lu kontrol aja pengusaha yang bikin Iya, produk-produk dipakai iya, masyarakat. iya. Mereka harus menerapkan yang gini, yang bikin circular economy, kan masyarakat ngikut aja, pakai, Iya, tetap pakai kan. Tetap pakai. Kalau perlu perlu kita ketahui juga ya bahwa ternyata emisi konsumsi atau emisi sampah itu hanya 10% dari semua aktivitas. Yang paling gede apa tuh? Yang paling gede apa? Produksi. Oh. Produksi yang paling gede itu 50% lebih produksi. Sebenarnya yang perlu ditekan di awal itu pengusaha-pengusaha itu gitu, pelaku usaha untuk tetap Private sector ya. untuk tetap mempertahankan kualitas yang pertama, tapi kuantitasnya itu harus dipertimbangkan juga. Percuma mereka ngurangi volume plastik sebuah produk, tapi mereka produksinya diperbanyak, kan sama aja mereka Nambah pakai plastik, pabrik. nambah ini gitu. Iya. Penting banget nih. Jadi istilah green jobs itu nggak cuma slogan doang, Om. Enggak. Tapi banyak banget yang dipertimbangkan, mulai dari pabriknya, orang-orang terlibat, mekanismenya ya. Yang nggak? paling fundamental kalau gue bilangnya pengkonverter energinya sih. Iya, benar. Kayak PLN kan menggenerate listriknya kan masih pakai batu bara ya. Iya. PLTU, mungkin sebagian air, PLTA ya kan. Iya. Terus mulai solar. Kan panel solar itu nggak mungkin bisa. Nggak Nggak. mungkin. Enggak. Geothermal pun nggak mungkin juga. Enggak. Ada satu yang energi paling bersih sebenarnya. Apa tuh? Nuklir kan? Iya, benar. Nuklir kan? Tapi kan risikonya ya. Ya baik lagi high risk high return gitu Iya, kan. benar. Tapi kalau selama ini nuklir yang pecah kan karena emang entah ada perang atau kesalahan sistem yang bagaimana. Tapi kan kalau emang dikontrol dengan baik kan juga nggak kenapa-napa kan. Enggak. Soalnya kalau matahari kita kan gembar-gemborinya pakai solar panel, solar panel mahal Iya. dan nggak bisa 24 jam. Kalau energi nuklir kan nuklir bisa 24 jam. Iya. Terus bersih banget tuh kan. Iya, Bersih banget kan. Terus yang energi yang dihasilin juga gede kan. Iya. Riset, Bro. Kenapa sih kita nggak ke sana? Jadi riset. Saat ini memang sebagian besar energi terbarukan ini kena di teknologi ya. Pastilah Teknologinya mahal harganya, harus advance pasti semuanya. kemudian bikin orang jadi pengen balik lagi ke energi yang biasa aja deh gitu. Zona nyaman. Enggak Convenient. juga sih sebenarnya. Tanpa memikirkan dampak di masa mendatang. Perlu duduk bareng sebenarnya. Kan ini juga sudah ada yang namanya Rencana Umum Energi Nasional RUEN ya. Kemudian mereka juga punya roadmap-nya kan. Jadi harusnya jelas di situ seberapa mahal sih yang bisa kita investasikan ke situ, begitu seberapa banyak uang negara, alokasi negara yang bisa diinvestasiin ke situ untuk shifting nih dari energi yang nggak terbarukan ke EBT gitu. Nah dari situ sebenarnya prioritas orang udah masuk ke situ, jadi ini bisa mendukung green jobs tadi gitu. Tapi green jobs menurut lu, kalau gue nggak setuju green jobs hanya berhenti di energi listrik. Enggak dong. Banyak banget yang bisa kita lakuin. Apa Bahkan misalnya, Bang? terlepas energi kan hanya satu aspek ini, Iya. satu aspek kan, satu aspek penyebab maupun dampak lingkungan kan. Tapi di sisi lain masih banyak yang dilakuin. Misalnya energi yang ada di dalam tubuh kita aja nih gitu. Mulai dari hal kecil, misalnya kita makan apa sih gitu kan. Misalnya habit masyarakat perkantoran nih mulai mau masuk green jobs kan, yang awalnya mereka catering daging
mereka udah tuh dagingnya 2 seminggu sekali. Jadi 4 harinya apa? Mungkin yang daging merah diganti sama tofu atau apa. Sesuatu yang punya tingkat emisi rendah gitu. Itu kan juga bagian dari green job sistemnya. Gitu. Satu contoh seperti itu. Banyak lagi yang bisa dilakuin. Misalnya gerakan ke kantor jalan kaki gitu. Nggak mungkin sih itu. Enggak, iya. Sepedaan Kemudian lah. contoh kecilnya lagi, Transportasi umum. contohnya gini, transportasi umum ya. Kemudian pembatasan karyawan yang berasal dari luar kota dengan radius berapa kilometer. Ada zonasi itu. Ada zonasi. Mungkin zonasi SMA di Indonesia itu sudah menerapkan green jobs ya. Tapi Bisa kan kita katakan seperti jadi itu. lahan. Iya, ini penting diketahui juga bahwa setiap penerapan kebijakan mungkin ada winning, apa ya, the winners sama the losers, iya nggak sih? Iya. Kayak COVID aja, ada COVID, ada yang winners loh ternyata, ada yang losers. Pasti ada. Pasti ada. Harus dari ada yang situ berkorban. Iya benar, berkorban sebenarnya untuk ini. Atau gitu. dikorbankan. Benar. Ya, jadi ada banyak yang bisa dilakuin untuk menuju green jobs tadi, nggak cuma dari orang pindah kerja ke apa ya namanya, ke sektor green jobs, ke sektor green, nggak cuma itu, tapi habitnya, mindsetnya, kapasitasnya udah mulai green gitu. Tapi gue kurang setuju kalau green itu kita lebih banyak makan produk pertanian misalnya. Pertanian itu masif banget soalnya hal-hal yang dilakukan di situ kan. Kalau kita nggak tahu tuh, Ya, kan dia pasti pestisida, herbisida, bunuhin semua Iya, itu iya, demi iya. cuma untuk tanaman dia hidup kan. yes I see. Ya kan? Oke. Kita emang nggak bisa Nggak bisa tuh. bener-bener zero emission ya, nggak bisa. Tapi setidaknya produk pertanian, terutama pertanian yang bukan impor ya, itu emisinya jauh lebih rendah dibandingkan daging merah bro, gitu. Emang iya ya? Iya, pertanian, produk sayuran contohnya, itu masaknya mudah banget. Masaknya mudah, nanamnya juga cepat, barangkali juga prosesnya, baik teknologi apapun itu nggak banyak. Nggak butuh Tapi waktu kalau yang lama daging, ya. daging itu hingga sampai ke apa ya namanya, piring Ke meja, begitu, yang ya meja, ini prosesnya panjang banget, mulai dari proses peternakannya, Pakannya. itu deforestasi, iya enggak? Buang lahan, butuh lahan besar. Pertanian kan juga. Tapi pertanian dari satu lahan besar itu produknya banyak banget, bisa banyak. Tapi kalau daging itu terbatas. Hewan itu butuh tempat yang luas. Mereka makan. Selama mereka hidup, mereka juga membebaskan metana, ya enggak? Dari kotorannya, dari apanya. Bahkan ketika disembelih, ketika dijadikan dipotong ya begitu untuk jadi konsumsi, itu juga tergantung apakah daging itu daging dari Indonesia atau impor dari negara lain. Sampai di yang kita enak impor sih. masih di packaging, masih diplastikin jadi apa di supermarket, grade-nya dipisah-pisah, ada yang di pasar macam-macam. Masaknya 8 jam. Masaknya 8 Jadi jam. rendang. Jadi rendang. Babi guling juga sama kan, sama di ininya, dibakar. Sebanyak apa coba? Kalau sayur udah gosong ya. Iya. Tapi kan makan sayur gak enak ya. Belum, iya. Sayur itu mudah banget diputar. Mudah. Belum lagi kalau daging itu harus disimpan lagi di kulkas, besok dipanasin lagi. Iya enggak? Jadi dari situ aja sebenarnya udah ketahuan daging itu udah peringkat 1, daging merah peringkat 1, bro. Emisi terbesar. Daging Jadi merah. dari habit itu Wagyu, aja dulu. wagyu. Dari habit itu dulu dikurangi, coba bisa enggak? Mulai Gitu. urban farming kalau gitu. Urban farming boleh, tapi jangan terjebak. Urban farmingnya nanti malah membutuhkan banyak emisi. Oh iya. Mulai Urban dari farmingnya ternyata pakai air banyak atau jangan apa gitu. ya harus mindful juga untuk urban farmingnya. Ya, benar. Misalnya gue aja udah mau mulai. At least paling enggak gue menanam sayuran yang gue suka. Pasti. Sayuran yang Itu gue bagus. suka. Herbs ya kan? Ya, herbs. Bawang-bawangan. Iya. Kucai. Paling enggak gue nanem sesuatu yang gue males beli. Dan kalaupun gue beli gue tanam biar gue lama tuh Iya. menghasilkan lama. Kadang ada juga kan daun bawang yang dipotong atasnya ditaruh Iya, di air. heeh. Nah, ini tumbuh lagi. Tumbuh terus gitu. kan? Iya. Potong. Iya, itu kadang-kadang juga Itu jadi mulai bagian gua dari lakukan. aksi individu. Tapi kan sekali lagi kita nggak bisa berhenti di aksi individu. Ada kebijakan pemerintah yang apa ya namanya yang berlaku untuk semua orang begitu. Mungkin Di udah situ. saatnya sih harus dimulai dari
individu, Iya. at least 30% penduduk Indonesia melakukan, pasti pemerintah ngikut kok. Iya, iya. Pasti dibuatin kok aturannya misalnya. Jangan serta-merta kita kayak, ayo dong pemerintah gini. Udah dibuatin, nggak sesuai sama lu juga, ntar ribut kan. Iya, Biasanya gitu iya, kan. iya. Kenapa nggak kita mulai aja gitu sendiri? Kan lebih ke pemerintah itu bisa inisiatif, komitmen, atau reaktif Ya. terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat kan, gitu. Ya kita ya kita bikin pemerintahnya reaktif dulu aja. Ya harus. Kalau misalnya kita bikin gerakan gitu, campaign 10 juta urban farming di Indonesia, Bagus, misalnya kan, bagus, iya. pasti dilirik sama KLHK atau Dinas Pertanian mungkin dibuatin aturannya gitu kan. Atau di sisi lain kita Ada juga kompensasi. iya, atau di sisi lain kita juga bisa dompleng nih sama berbagai program pemerintah yang di desa. Iya, bisa Proklim, ikut. kemudian desa, misalnya desa sehat atau apa yang banyak bisa Ya kita bagus lakukan. tuh kalau Bisa kita masuk kalau di di situ. wilayah teman-teman ada proklim, ikut aja ya. Iya, ya. Kan itu salah satu mendukung green. Itu kan salah satu bentuk green opportunity yang mungkin bisa dilakukan. Tapi di sisi lain sih ada sesuatu yang memang tidak bisa dicegah pemerintah. apa tuh contohnya? Tapi bisa kita lakukan. Belanja contohnya. Oh iya. Pemerintah nggak bisa mencegah kita belanja. Jangan belanja, jangan. Tapi pemerintah malah akan terus meningkatkan daya beli kan, daya jual. Seperti itu. Karena itu timbangan aja Iya. ekonomi atau gimana nih? Iya. Tapi gimana kita menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kita bijak nih dalam berbelanja. Jadi kita belanja yang butuh. Misalnya yang awalnya kita sering beli baju, kita kurangi nih frekuensi atau intensitas beli bajunya. Gitu. Atau at least kalau belanja punya pemikiran ini produk dari mana ya? Iya, benar. Itu kan Kita lihat. cross checking awal yang bisa semua orang lakukan gitu. Iya, iya. Dan beli di pasar aja. Beli di pasar bagus. Iya. Beli di pasar. Karena mungkin selain murah juga banyak apa ya namanya? Murah. Rantai karbonnya lebih pendek. Langsung dari petani biasanya cuma satu Mungkin. mobil langsung ke Iya, pasar, iya. di drop Udah. Daripada ketika kita ke supermarket. membeli dengan rantai yang lebih panjang. Supermarket di pack plastik. Kita berdosa ya, begitu. Nggak dosa sih. Cuman ya lebih bertanggung jawab lah. Iya, bertanggung jawab buat alam. Karena memang kan kehidupan sebenarnya nggak cuma dalam satu agama atau agama tertentu ya, tapi semua agama juga hidup tuh selaras alam kan. Iya. Gitu. Jadi kehidupan tuh bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia lain, dan hubungan kita dengan alam gitu. Itu di dalam pemahaman agama Hindu kalau nggak salah ya, ada juga Trihita Kirana ya. Iya. Gitu. Jadi bagaimana dengan alam kan itu basic ya, fundamental yang harus dijaga memang. dan ini harusnya dengan pemahaman yang mungkin sama ya dengan di semua agama. Itu jadi basic knowledge buat kita, basic apa ya namanya? Itu kayak fondasi, bare minimum begitu. lah, landasan. Iya, lah. landasan buat kita agar tetap hidup tuh ya seperti ini, selaras alam dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya green jobs itu, green opportunity, green living itu nggak sulit. Sulit di awal, Sulit di awal karena mungkin kita belum terbiasa dengan sistem itu. mudah kemudian dilakukan. Mudah kemudian ketika semua orang sudah mulai notice, sudah mulai paham, sudah implementasi dan pemerintah juga jemput itu gitu. Ketika semua orang sudah mulai merasakan, oh ini enak lah. Iya. Ternyata not so bad gitu loh melakukan Iya, hal iya. ini gitu. Karena pada akhirnya pelaku usaha, media itu akan lihat peluang yang lebih menguntungkan aja. Market. Market. Lihat market aja. Kalau marketnya atau orang-orangnya udah mulai beralih ke situ, ya mereka juga akan ke sana. Berarti gitu. pendekatan yang bisa dilakukan, kita sebagai konsumen berubah. Konsumen yang berubah nih. Iya, cara kita jadi konsumen. konsumen yang cerdas kan. Iya. Smart consumer ya. Mau nggak mau kan para pengusaha yang menciptakan produk untuk kita kan mengikuti kemauan pasar kan. Iya. Kalau kemauan pasar udah Pada ngomong. akhirnya gitu. Jadi Ya. kan ini dinamis sekali ya perubahan market yang ada di dunia ini begitu. Dengan orangnya berubah, dengan konsumennya berubah menuju tadi green living tadi, ini juga akan sedikit banyak akan mempengaruhi pola pola marketing di manapun gitu. Iya. Jadi kalau kita ngomongin green opportunity itu sebenarnya
layernya banyak banget ya. Lapisannya Banyak tuh banget. dari yang bisa dilakukan oleh pedagang kecil Iya, itu bisa benar. mulai ke level yang lebih tinggi sampai pemain pengusaha besar juga bisa. Mm-mm. Dan harus sih bukan sebuah opportunity berarti ya. Dalam satu di pasar itu kan masih biasa ya mereka jual bungkus sesuatu pakai plastik. Coba ada 15 orang atau 20 orang berbelanja di pasar itu, di warung, di toko itu, di pasar ya. Mereka bilang mereka menolak plastik. Pak, nggak usah pakai Ngodorin. plastik, nggak usah pakai plastik, Ngodorin. nggak usah pakai plastik. Dengan itu yang berulang-ulang, pedagang juga akan notice itu menyesuaikan sekali gitu. At least kalau beli bubur bawa Tupperware sendiri. Ya, benar. Bawa kotak Bener. makan. Bahkan nanti sendiri. akan dinotis oleh pedagang buburnya atau Iya. tukang buburnya di pagi-pagi mau pakai wadah sendiri atau enggak Bu gitu. Iya. Ya kan itu jadi semacam Dimulai dari situ ya. awalan untuk menuju ke sana. Yang berkorban pedagang jualan plastik. Kurang salesnya. Dia akan sebenarnya ini yang dinamakan green jobs Om. Jadi Ya. beberapa memang menyesuaikan diri, beberapa lainnya shifting dari pekerjaan satu ke yang lain. Itu. Dia juga harus dia mulai Ya kan? beralih ya. Yang dulunya jualan plastik, mungkin dia besoknya akan ikut di aktivitas lain lah begitu. Misalnya jasa atau apa yang itu mendukung green jobs tadi. Ya. Gitu. Atau dia mulai jualannya Tupperware. Jadi nggak usah khawatir, green jobs kan membuka lapangan pekerjaan juga. Ya. Gitu. Mm-mm. Intinya emang harus berubah sih orang ya. Ya, benar. Orangnya berubah dulu, mindsetnya tadi bro. Ya enggak. Itu kata kuncinya, mindset. Berat tapi ya. Negara-negara maju, mereka sudah bisa dengan mudah menerapkan mindset itu karena mereka sudah siap baik dari aspek pemerintahnya maupun warganya gitu. Sudah mereka lebih terstruktur sistemnya, jelas. Jadi benang merahnya tuh bisa ditarik dengan mudah. Kalau nggak begitu kusut lah ya. Enggak begitu kusut. Kalau kita kan harus menyesuaikan satu-satu nih. Oh ini di sini masalahnya, ini sini masalahnya, ini sini masalahnya. Dan pihak-pihak yang mengurai benang kusut tadi itu masih harus dibangun lagi kapasitasnya. Enggak semua pihak. Bahkan nih orang-orang yang berwenang di bidang itu misalnya orang lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup atau apa mungkin mereka belum mikir sampai ke sana gitu. Mereka kita nih masih lebih banyak ngomongin soal sampah. Karena 40% permasalahan kita ternyata di masalah sampah itu. Gitu. Belum mikirin gimana sih kerangka green jobs yang akan kita bangun, belum ke situ. Gitu. Coba mulai pelihara ayam ya. Salah satunya itu. Gitu. Saya gue lagi ngerencanain nih, apa gue pelihara ayamnya 3 biji ya? 3 cukup kok. Harusnya pemerintah mungkin punya ide lain ya kan. Misalnya gini. Kreatif lah. Jadi gini, misalnya setiap warga itu setiap bulannya dikasih dikasih biang atau mungkin maggot untuk kompos dan tempatnya. Dan wajib untuk masukin ke situ. Gitu. Dan tempat sampah pengangkut sampah, orang sampah di LH gitu kan, di perumahan dulu nih dia ngomong. Itu tidak mengangkut sampah makanan. Iya. Tidak mengangkut sampah makanan. Dan mereka akan dibuka itu sampahnya sebelum diangkut ke truk. Mungkin butuh waktu lama, tapi mereka akan lihat itu. Kalau sampahnya terlalu banyak, volume sampah terlalu banyak, itu mereka akan menolak. Mereka hanya akan membawa sampah dalam jumlah yang ditentukan. Gitu. Pembatasan sampah itu sebenarnya jadi pemerintahnya ngasih tempat buat kompos tadi, pelatihan dulu komposnya, warga akan ke situ arahnya semuanya, kemudian sampah yang ke TPA, ke tempat pembuangan akhir tadi yang diangkut oleh truk tadi itu dibatasi maksimum 1 kotak kecil untuk 1 minggu misalnya, gitu. Jadi mau nggak mau warga mungkin di 1 tahun 2 tahun pertama akan protes, tapi ketika mereka berusaha, mereka kalau protes mau kemana buang sampahnya? Apalagi perumahan nggak bisa. Bakar. Nggak bisa bakar, udah nggak bisa bakar. Mindset instan bakar. Oke, iya bakar, memang. Bahkan di desa-desa masih sering bakar ya. Cuma kita terapkan dulu yang kayak gitu. Kalau bakar didenda, gitu. Jadi ada prinsip yang adaptif, ada prinsip yang menghukum gitu. Iya jadi sih. jelas ada reward dan punishment-nya jelas. Jadi perubahan ini tuh holistik semuanya.
kebijakannya udah jelas, ini udah jelas semua. Masyarakatnya ngelakuin. Bukan tarik ulur satu-satu gitu loh. Iya, kalau Iya. kayak di Eropa kan sampah botolnya dipisahin. Iya, Botol benar. kaca dipisahin. Iya, Ada iya. harganya, dapat duit kan? Dapat. Ada harganya itu. Ada kan? harganya. Iya. Indonesia kayaknya emang harus mulai ke sana sih. Harus mulai ke sana. Bank sampah harus mulai Mm-mm. jalan. Iya, gitu. Sampah organik mungkin gak usah dibuang ke tempat sampah, Hmm. tapi lempar ke halaman rumah atau taruh di pot. Iya, boleh. Kalau misalnya nggak mau dikompos nih ya, taruh di pot bunga, dibuka sedikit tanahnya, taruh sampah organik di situ, tutup. Nggak apa-apa, Jadi pupuk kan, nggak apa-apa. nggak harus dikompos dulu gitu. Dan masyarakat sudah harus dikasih edukasi untuk bijak dalam menyajikan makanan di meja. Gitu. Jadi nggak berlebihan waste-nya. Cukup. Sampahnya nggak berlebihan. Mungkin sampahnya berasal dari sisa masak tadi, tapi untuk sisa makanannya itu udah habis karena mereka lebih bijak untuk itu gitu. Dan ini juga ketahanan keluarga juga meningkat kan. Ya. Gitu. Karena mereka masih punya saving yang lebih dengan mereka bijak terhadap makanan tadi gitu. Peran ibu-ibu penting juga berarti. Penting ini semuanya. Karena ternyata kelompok perempuan lah gitu ya. Ibu-ibu ini mereka sebenarnya bukan hanya kelompok terdampak, tetapi di sisi lain mereka punya kekuatan untuk Mereka pionir. jadi pionir, jadi warrior, jadi championship perubahan iklim untuk adaptasi maupun mitigasi, ya enggak? Iya. Mereka punya peran kuat itu gitu loh. Iya. Jadi mulai ibu-ibu kalau masak misalnya ngupas bawang nih. Itu bawangnya jangan langsung dibuang. Keringin, di blender bisa jadi seasoning. Itu Iya. ada tuh cara-cara kayak Ada, gitu kan? tuh. Misalnya ngupas wortel atau ini kulitnya tuh bisa jadi keripik. Iya. Beneran. Jadi kan itu zero waste tuh, the real. Zero waste. Ya. Bahkan ketika kita makan jus wortel kan, minum jus wortel, ampasnya kan bisa kita goreng, kita makan. Emang iya ya bang? Bisa. Jadi saus. Kita goreng, campurin sama telur, jadi telur digoreng sama contohnya. Soalnya gue kalau minum jus selalu ada ampasnya sih gue minum. Bagus, tapi Nggak- beberapa orang mungkin nggak suka ya. Iya. Jus tuh ya ada ampasnya tuh jus. Kalau itu Iya. air, Air, bukan jus. Itu air, kasih gula, kasih apa. Iya. Bagus gitu. Kecuali makan minum jus jambu kan bijinya banyak banget ya. Iya. Terus ke mulai- Green Jobs. Kalau makan ya kan, misalnya makan buah nih, bijinya simpen. Iya, boleh. Jadi bang benih ya kan. Jadi ini manfaat banget. Yang awalnya kita memproduksi sampah mungkin sehari itu 5 kilo. Iya. Jadi seminggu cuma sekilo. Nggak usah terlalu ekstrim sekilo lah. Berkurang sekilo pun udah Iya, oke karena lah. berproses kan. Kan pelan-pelan nih, nggak bisa tok langsung gitu. Nggak bisa. Tapi ya berproses tadi. Hmm. Tapi small progress kan is still a progress. Iya kan? dong. Gitu. Dibanding 0, Dibanding 0 gitu. bergerak ke 1 udah progres. Nah, kita bergerak ke green jobs, green opportunity, green living ini sebenarnya kuncinya adalah konsisten gitu. Karena kadang ada orang-orang yang udah mulai berprogres banyak, terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, mereka udah nggak semangat lagi buat proses. Karena ternyata proses itu sulit juga. Ketika kita nggak terbiasa sebelumnya nih, harus ngompos, kemudian kita minum itu harus bener-bener sampahnya taruh mana, di mana letaknya, Nggak dan main. lain-lain. Gak main. Stop dulu ya, gua lift dulu. Oke. Live apa? Meeting tadi Udah. selesai. Oke. Nah. Mungkin cukup kali ya untuk green opportunity. Nanti next kita akan ngomongin spesifik nih ke tiap sektor ya bang. Gimana menurut lo bang? Gimana apa dia? Ntar dulu. Sip. Oke, gimana? Yuk. Oke, mungkin untuk perkenalan apa itu green opportunity secara mayor gitu, mungkin cukup ya. Nanti next kita akan ngomongin Secara berdasarkan spesifik tiap sektor nih. Pasti. Kan Indonesia punya NDC itu kan, National Determined Contribution, Hmm. yang ada 6 sektor. Ya. Nah kita bahas mungkin satu-satu
untuk Iya. tiap sektor. Iya, boleh. Jangan lupa juga kita punya NGC untuk mitigasi. Dan adaptasi. Ada sektor-sektornya kan. Kalau adaptasi kan 6 sektor tadi. Kalau mitigasi kita punya Avolu, kemudian kita punya energi dan lain sebagainya kan. Transportasi, sampah dan lain sebagainya. Yang itu juga jadi bagian. Bisa nggak kita green living dengan sektor itu gitu. Green jobs dengan sektor itu gitu. Itu gimana caranya? Mungkin buat teman-teman di sini punya masukan atau punya ide tema apa sih yang akan diangkat dalam podcast selanjutnya boleh, atau bahkan punya rekomendasi narasumber ya, atau orang yang cocok nih ngomongin soal ini siapa, boleh banget. Oke. Terus nanti di PR Institute lihat aja di Instagramnya, kita akan Ya. banyak campaign-campaign menarik nih terkait Pasti. lingkungan, supaya teman-teman lebih penasaran, paling nggak penasaran dulu. Gue bisa ngelakuin apa ya untuk Mother Nature, untuk Ya, bumi ini. bumi kita. Dan yang terpenting, kalau teman-teman punya ide atau teman-teman punya suatu gerakan, kita bisa kolaborasi karena kuncinya kolaborasi nih untuk kebaikan. Ya. Gitu. Apapun bisa kita kolaborasiin. Ya nggak? Oke. Jadi jangan sungkan, nanti komen aja di bawah atau di Instagram kita juga di @Piara Institute. Nanti bisa kita diskusi lebih panjang di situ. Ya, sip. Thank you ya teman-teman sudah mendengarkan podcast hari ini. Next kita akan masih di fase exploring. Pasti Setelah ini selesai kita akan ke connecting. ke connecting dan tetap kita exploring juga. Oke. Yoi. Kasih banyak semuanya. Thank you Sampai ya. ketemu. Gua Bowo dan Mas Ikrom out.